Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Azahra Silvianti, Nesya Pratita, dan saya Sofia Rizky yang mempresentasikan hasil analisis kami yang mengangkat teori circular cumulative causations yang digagas oleh salah satu tokoh ekonom dan politikus asal Swedia yaitu Gunnar Myrdal dengan studi kasus agribisnis tembakau Virginia di Pulau Lombok. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dilakukan di beberapa negara maju maupun negara berkembang tak terlepas dari adanya ketimpangan ekonomi. Namun hal ini cenderung tak terlihat pada negara ataupun kota yang telah maju, tidak seperti negara atau kota yang masih berkembang. Hal ini dikarenakan munculnya ketidaksetaraan faktor pendorong perkembangan pembangunan yang secara kumulatif bertahan dalam sebuah siklus. Dalam teori circular cumulative causation menekankan pada sistem pasar bebas, yang mana jika sesuatu diserahkan kepada pasar, pertumbuhan ekonomi akan berpusat di wilayah maju. Dalam konsep ini menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambah memburuknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara ataupun antar negara. Dampak balik atau backwash effect akan lebih besar daripada dampak sebar atau spread effect, sehingga akan menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wilayah maju dan wilayah terbelakang. Dalam teorinya, beberapa tesis pemikiran Myrdal yaitu teori backwash effect perdagangan internasional dan teori kumulatif pembangunan ekonomi atau spread effect. Dalam teori pertama inilah yang menjadi penyebab adanya lingkaran keterbelakangan bagi wilayah berkembang, di mana backwash effect didefinisikan bahwa pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menyebabkan suatu keadaan yang menimbulkan hambatan lebih besar pada daerah-daerah terbelakang. Sedangkan spread effect merupakan suatu keadaan yang mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah terbelakang. Dalam hal ini, Myrdal telah meyakini bahwa hubungan ekonomi internasional dan antar regional dalam praktiknya melibatkan pertukaran tidak setara, dalam arti bahwa wilayah berkembang selalu dimanfaatkan oleh wilayah yang lebih maju. Dan dalam hal ini, penyebab utama keterbelakangan pada wilayah berkembang disebabkan karena adanya backwash effect yang lebih kuat daripada spread effect. Sehingga mekanisme pasar tidak akan membawa kesetaraan pembangunan antar daerah, melainkan akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kelompok kami mengambil studi kasus mengenai agribisnis tembakau Virginia di Pulau Lombok. Tembakau Virginia merupakan salah satu jenis tembakau yang tumbuh subur di Pulau Lombok, terutama di Kabupaten Lombok Timur. Bagi masyarakat Pulau Lombok sendiri, tembakau menjadi komoditas primadona di mana nilai tembakau jauh lebih tinggi dibanding dengan komoditas pertanian lainnya yang ada di Pulau Lombok. Sehingga tembakau menjadi salah satu sumber utama pendapatan mereka. Secara historis, agribisnis tembakau Virginia itu telah dirintis sejak 1969 oleh beberapa perseroan seperti PT Faroka, PT BAT Indonesia, dan secara bertahap mulai banyak perusahaan seperti PT Jarum, PT HM Sampurna, dan lain-lain turut mengembangkan tembakau Virginia sebagai bahan baku produksi industri rokok. Hingga sampai saat ini, agribisnis tembakau Virginia semakin bertumbuh pesat. Hampir 80% perusahaan rokok di Indonesia mendapatkan suplai tembakau dari daerah Lombok. Nah, Lombok sebagai daerah penghasil tembakau Virginia seharusnya sudah sepatutnya memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, namun kenyataannya di lapangan justru berbanding terbalik dengan ekspektasi. Menurut penelitian yang ada dilakukan oleh Tobacco Control Support Center atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, diungkapkan bahwa upah rata-rata petani tembakau secara nasional di tahun 2005 adalah sebesar Rp413.374 per bulan atau sekitar 47% rata-rata upah nasional yang mencapai Rp883.693. Nah, sementara itu perusahaan rokok yang menjadi tujuan akhir dari suplai tembakau bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Di tahun 2016 sendiri, menurut bisnis.com, total laba kuartal HM Sampurna itu sebagai perusahaan rokok dengan market share terbesar bisa mencapai 15,04 triliun rupiah. Lanjut. Berdasarkan teori circular cumulative causation, di mana petani Lombok Timur merasakan ketimpangan
sebagai akibat adanya pasar yang dikuasai oleh kekuatan kapital. Dalam hal ini, Pulau Lombok yang seharusnya mendapatkan keuntungan besar sebagai produsen justru menjadi wilayah yang tertinggal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perusahaan pengelolaan tembakau di daerah Lombok dan juga minimnya infrastruktur dasar yang dibutuhkan di Lombok, terus minimnya sumber daya manusia terlatih sebagai tenaga kerja, serta biaya transport yang mahal karena akses yang sulit begitu. Oke, selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa Pulau Jawa banyak sekali melakukan pembangunan industri rokok. Untuk memenuhi pasokan bahan baku tersebut, industri rokok mencari tembakau yang berkualitas dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Lombok, yang berhasil menjadi pemasok utama untuk tembakau jenis Virginia. Kondisi ini menggambarkan bahwa Lombok merasakan spread effect dari pembangunan industri rokok di Jawa. Namun ternyata backwash effect yang dirasakan justru lebih besar daripada spread effect. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya economic leakage, karena ketidakmampuan masyarakat Lombok untuk mengolah sendiri modal yang dimiliki, yaitu tembakau. Bukti nyata adanya economic leakage di Lombok diperkuat dengan data statistik tahun 2016 yang mencatat kebocoran wilayah agribisnis tembakau mencapai angka 5.211.10.159.829 rupiah. Sementara pendapatan wilayah yang dihasilkannya mencapai 887.389.840.171 rupiah. Selain itu, agribisnis tembakau Virginia di Lombok juga mengalami masalah pada dana bagi hasil tembakau. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2007 menyebutkan, lokasi pembagian DBH-CHT telah diatur sebesar 50% untuk pengembangan pertanian, industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi cukai, dan sebagainya. Nah, kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 11,29% berdampak pada daya beli rokok yang turun. Nah, di sisi lain, cukai rokok tidak ada kabar naik turunnya, namun harga rokok dinaikkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan harga jual tembakau. Selain itu, realisasi pembelian tembakau oleh perusahaan tahun 2021 sebanyak 21.429,49 ton, sedangkan rencana realisasi pembelian 18.419,75 ton. Sementara realisasi sampai saat ini dengan pembelian sampai 8 September 2021 hanya sebesar 1.583,28 ton. Menurut penelitian Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia NTB, tahun 2019 harga tembakau menurun karena gangguan dari kebijakan yang tidak berkeadilan. Artinya, dengan cukai yang naik, seharusnya pendapatan petani itu semakin naik. Cuman karena harga rokoknya dinaikkan, tapi cukai rokok tidak ada kabar, sehingga petani tembakau di Lombok mengalami ketidaksejahteraan. Kemudian ketidaksejahteraan petani. Nah, tembakau Virginia ini kan merupakan salah satu komoditas terbaik jenis tembakau. Nah, oleh karena itu sudah selayaknya harga beli itu mencapai harga yang tinggi. Namun, berdasarkan penuturan petani yang ada di Lombok, keberpihakan harga itu masih dominan ditentukan oleh perusahaan. Nah, akibatnya itu adalah petani memiliki hak yang sangat kecil untuk meminta bagiannya. Nah, idealnya tembakau tersebut dibeli seharga 47.000 per kilogram untuk tembakau jenis Virginia ini. Kemudian ketidaksejahteraan petani ditunjukkan dengan semakin menyusutnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang turun ke Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut aspek pendukung ketidaksejahteraan. Menurut website BPS, ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya ketidaksejahteraan. Di sini kami mengambil 2 indikator, yaitu kesehatan dan juga pendidikan. Berdasarkan hasil research kami menemukan bahwa Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Oscar Permadi, mengungkapkan bahwa ada 9 provinsi dengan gizi rendah di Indonesia, dan NTB ini termasuk salah satu provinsi yang memiliki tingkat kesehatan dengan gizi rendah di Indonesia. Yang kedua, indikator pendidikan, di mana Lombok menempati posisi 33 dari 34 provinsi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dan berdasarkan data Kemendikbud, jumlah satuan pendidikan di Indonesia lebih dari 215.000. Untuk
untuk wilayah Provinsi NTB sendiri, jika dilihat dari jumlah SMA-nya itu ada sebanyak 314 sekolah, namun yang memiliki standar baik hanya 26 SMA. Hal ini menunjukkan bahwa Lombok menjadi produsen dan penyumbang utama kebutuhan bahan baku rokok nasional yang seharusnya meraup banyak keuntungan dan juga mendapatkan hasil fasilitas-fasilitas yang memadai, tetapi justru mengalami kebuntungan. Selanjutnya, untuk mengatasi backwash effect yang dirasakan petani tembakau Virginia, diperlukan intervensi dari pemerintah. Jadi, peningkatan pemerataan pembangunan tidak hanya diserahkan pada kekuatan pasar saja, namun turut didukung oleh program-program pembangunan regional. Selain itu, pemerintah perlu untuk memastikan hak atas industri rakyat yang berada di wilayah terbelakang dari persaingan wilayah maju. Saat ini telah ada peraturan yang diterapkan oleh pemerintah di wilayah Lombok, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau Virginia di NTB. Menurut pasal 13A ayat 1 menyatakan bahwa Bupati membentuk tim pengawas independen untuk mengawasi pelaksanaan penetapan harga dasar dan mutu tembakau Virginia. Ini menunjukkan adanya intervensi dalam upaya melindungi atas industri rakyat di wilayah Lombok. Selanjutnya adalah bukti konkret yang telah dilakukan oleh beberapa pejabat publik seperti Komisi 9 DPR. Memiliki sektor in-house training di Lombok merupakan penopang utama perekonomian sekaligus salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar. Pada tahun 2021, Komisi 9 DPR telah berusaha untuk membantu Pemda membuat peta jalan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas peraturan untuk sektor IHT. Selain itu, pemerintah daerah Lombok tengah melakukan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN melalui pengembangan kawasan industri hasil tembakau di Lombok. Tujuannya adalah untuk mendorong usaha pengolahan tembakau di Lombok sebagai sektor utama perekonomian wilayah. Pasalnya, hasil tembakau di Lombok memang tidak kalah saing dengan komoditas di daerah lain, khususnya untuk tembakau jenis Virginia. Berdasarkan hasil pemaparan, kesimpulan yang bisa kami sampaikan yaitu kondisi agribisnis tembakau Virginia ternyata tidak meningkatkan taraf hidup yang vokal dan perekonomian masyarakat sekitarnya. Lombok sebagai produsen menjadi wilayah spread effect dari industri rokok di Pulau Jawa. Melalui analisis dengan teori Gunnar-Myrdal, terlihat bahwa Lombok mengalami pengaruh backwash effect seperti economy leakage sebagai akibat ketidakmampuan wilayah dan SDM dalam menciptakan nilai tambah dari modal yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih masif lagi dalam program perlindungan regional serta memastikan pemenuhan hak-hak rakyat dalam konteks industri. Sekian pemaparan dari kami, berikut adalah referensi yang digunakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.